Halo Sobat Investor, kembali berjumpa lagi di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV bersama saya Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pula kabar portofolio koleksi Anda? Usai indeks harga saham gabungan atau IHSG terus-terusan merosot pasca berhasil menguat di awal pekan. Bahkan jika mengacu pada posisi IHSG pada penutupan Rabu siang dan kemudian kita bandingkan level tersebut dengan posisi awal tahun, maka indeks terhitung telah merosot hingga 34,45%. Atau bahkan jika faktor pembandingnya adalah posisi tertinggi IHSG di sepanjang 2026 ini di level 9.134,7 yang terbentuk pada 20 Januari 2026 lalu, maka porsi pelemahan indeks telah mencapai 37,72%. Apakah deretan portofolio Anda juga mengalami pelemahan sedalam itu? Atau Anda telah mengentasnya dari pasar dan menguangkannya sebagai bentuk strategi cut loss? Atau justru dengan rendahnya posisi indeks saat ini, sejumlah darah segar telah Anda siapkan untuk aksi borong nantinya? Ya Sobat Investor, terlepas dari pilihan strategi berinvestasi yang sedang Anda jalankan saat ini, satu hal yang pasti bahwa aksi selektif dan cermat terhadap setiap perkembangan yang terjadi di pasar masih sangat diperlukan guna memahami arah pergerakan bursa saham domestik dalam beberapa waktu ke depan. Dengan kondisi fundamental perekonomian domestik yang cukup kuat, sebagian pelaku pasar masih meyakini bahwa lonjakan indeks menuju level psikologis tertinggi sebenarnya tinggal menunggu waktu. Namun perlahan keyakinan tersebut seolah kian terkikis dengan melihat konsistensi laju pergerakan indeks yang justru terbentuk di zona merah. Sehingga pertanyaan yang kerap muncul saat ini bukan lagi kapan IHSG bakal rebound ke zona hijau, melainkan apakah posisi indeks saat ini sudah bottom, ataukah masih berpotensi untuk terjatuh semakin dalam. Kondisi tak mengenakan ini justru semakin diperparah dengan posisi nilai tukar rupiah yang justru sama dan sebangun dengan IHSG, yaitu tertekan sedemikian dalam hingga mencapai 18 ribuan rupiah per dolar AS pada perdagangan Kamis siang 4 Juni 2026 kemarin. Secara sepintas, biang kerok dari kuatnya tekanan pelemahan ini tentu tak bisa dilepaskan dari derasnya aliran dana asing yang keluar dari Indonesia atau capital outflow, sehingga membuat posisi rupiah semakin lemah di tengah pertautannya bersama mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat. Terkait posisi rupiah yang semakin terpojok tersebut, oleh kalangan analis dikaitkan dengan dinamika yang terjadi pada perekonomian nasional, misalnya saja terkait kebijakan sentralisasi ekspor, hingga kondisi pasar modal nasional yang tertekan oleh isu Morgan Stanley Capital International atau MSCI, lalu Financial Times Stock Exchange atau FTSE, hingga terbaru soal rating dari S&P Global Ratings yang semakin membuat kalangan investor was-was. Beragam kondisi tersebut pada akhirnya seolah tak memberi pilihan bagi rupiah, selain terpaksa harus mencatat rekor terbarunya secara negatif, dengan mengalahkan rekor titik terendah sebelumnya yang terbentuk saat krisis moneter melanda pada 1998 silam, di mana pada saat itu posisi rupiah terkulai lemah di level 16.800 per dolar AS pada 17 Juni 1998. Keterpurukan rupiah ini pun memantik beragam kritikan, analisis, hingga alarm pengingat yang bertubi-tubi disampaikan oleh para pengamat ekonomi, pelaku pasar, sampai kalangan akademisi dan lembaga penelitian yang intinya coba menekan pemerintah agar segera melakukan tindakan konkret agar tren pelemahan tidak terus terjadi dan dikhawatirkan semakin kebablasan menuju level yang semakin berisiko. Juga tekanan turut datang dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat, yang bahkan salah satunya mulai menyuarakan tuntutan agar Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio segera mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Namun di tengah ramainya kekhawatiran tersebut, dengan tiba-tiba saja muncul narasi dari kalangan influencer ekonomi dan investasi yang seolah justru ingin mengangkat sudut pandang yang sebaliknya, dengan meyakini bahwa pelemahan rupiah justru lebih menguntungkan bagi Indonesia. Praktis, gelombang melawan arah ini serta-merta memancing tuduhan bahwa narasi ini berasal dari pemerintah yang sengaja disebarkan melalui berbagai influencer guna mengacaukan gerakan protes atas lemahnya posisi rupiah saat ini. Namun apakah narasi itu benar dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan? Atau justru tak lebih merupakan sebuah narasi ngawur tanpa dasar dan pendekatan yang jelas? Guna menjawab hal ini, pantas rasanya untuk kita mengaitkan kondisi yang terjadi pada nilai tukar rupiah ini dengan data neraca perdagangan Indonesia
yang terus melanjutkan parade surplusnya dalam 71 bulan terakhir secara berturut-turut. Di mana data terakhir per Maret 2026 lalu, neraca dagang nasional Indonesia tercatat masih mampu mencapai 3,32 miliar dolar AS. Bila kita bedah data surplus tersebut lewat teori ekonomi secara ansih, maka pada dasarnya aktivitas ekspor Indonesia masih lebih unggul dibandingkan nilai aktivitas impor yang dilakukan dalam periode yang sama. Sedangkan di lain pihak, kita juga bisa bedah tentang dampak turunan dari pelemahan rupiah, di mana pada dasarnya secara teori, pelemahan nilai tukar mata uang satu negara tidak serta-merta membawa dampak buruk. Karena bahkan kita bisa dapati sejumlah kasus yang dilakukan oleh negara-negara tertentu yang secara sadar dan sengaja justru berupaya melemahkan nilai tukar mata uang negaranya terhadap mata uang negara lain, khususnya yang menjadi tujuan ekspor mereka. Praktik ini beberapa kali pernah dilakukan oleh China, Jepang, dan sebagian negara lain dengan harapan agar produk ekspornya memiliki daya saing yang lebih kuat. Karena dengan pelemahan mata uang tersebut, maka produk yang mereka ekspor akan terasa lebih murah di negara tujuan, sehingga diharapkan dapat mendongkrak permintaan. Lain pihak, dalam sudut pandang yang lain, pelemahan mata uang juga membuat para eksportir justru berlimpah cuan. Karena mereka dibayar dengan menggunakan mata uang negara tujuan ekspornya, yang notabene nilai tukarnya sedang menguat, sehingga otomatis menghadirkan cuan yang jauh lebih tebal. Masih susah membayangkannya? Mari kita coba ilustrasikan dengan kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini, di mana nilai tukar rupiah sedang melemah cukup dalam, yang artinya nilai tukar dolar AS sedang menguat terhadap rupiah. Maka jika kita menjual satu produk saja ke luar negeri, maka jumlah dolar AS yang kita terima dari pembayaran tentu bernilai lebih besar ketika kita tukarkan kembali dengan rupiah. Sementara karena nilai tukar dolar AS menguat atas rupiah, maka masyarakat di luar negeri sana, anggap saja di Amerika Serikat, yang tertarik membeli satu produk dari Indonesia tersebut, maka harga yang mereka perlu bayar jadi lebih murah. Sehingga karena itulah, daya saing produk Indonesia jadi lebih kuat di pasar AS ketika posisi rupiah sedang melemah seperti saat ini. Sebaliknya, saat rupiah melemah, maka yang paling dirugikan adalah para importir. Karena terpaksa harus membayar satu barang yang didatangkan dari luar negeri dengan jumlah rupiah yang lebih tebal. Lalu kembali pada pembahasan soal neraca perdagangan nasional yang surplus. Maka dengan memperhitungkan kondisi di atas mengenai aktivitas ekspor dan impor, maka sudah seharusnya Indonesia lebih diuntungkan dari pelemahan rupiah daripada bila kita bandingkan andai neraca perdagangan sedang dalam kondisi minus. Maka tentu kita lebih dirugikan saat rupiah melemah. Lalu dengan logika tersebut di atas, mengapa saat ini kita justru seolah masih tertekan dengan terjadinya pelemahan nilai tukar rupiah? Jawabannya adalah karena postur neraca ekspor kita sejauh ini rupanya masih didominasi oleh produk bahan mentah, terutama dari komoditas hasil tambang yang secara industri, daya serapnya terhadap ketenagakerjaan relatif minim. Itu artinya bisa kita simpulkan bahwa pundi-pundi cuan dari hasil ekspor yang semakin menebal akibat pelemahan rupiah hanya bisa dinikmati oleh segelintir masyarakat, terutama para pemilik bisnis tersebut. Sehingga dapat dipahami kemudian bahwa dampak turunannya di masyarakat jadi sedemikian minim dan bahkan relatif tidak dirasakan oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Sebaliknya dari aktivitas impor di mana kita terpaksa harus menanggung kerugian yang lebih akibat pelemahan nilai tukar rupiah, justru terjadi pada produk-produk yang notabene selama ini dinikmati oleh masyarakat luas. Sehingga dampak kerugian yang ditimbulkan juga semakin terasa bagi mayoritas masyarakat tersebut. Sebut saja bahwa saat ini kita masih bergantung pada pasokan impor bahan bakar minyak atau BBM yang end produknya dikonsumsi oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Lalu juga beragam bahan pangan seperti gandum, kedelai, gula, pasokan daging sapi dan kerbau, bawang putih, dan sebagainya yang hampir seluruhnya dibutuhkan dan dikonsumsi sehari-hari secara rutin oleh seluruh masyarakat Indonesia. Belum lagi produk obat-obatan atau bahan petrokimia yang bahan bakunya masih demikian bergantung pada pasokan impor. Sama halnya seperti kebutuhan masyarakat terhadap produk transportasi seperti mobil, motor, hingga jenis transportasi umum seperti gerbong kereta hingga bus yang kerap kali masih kita impor. Sehingga tentu dampak kerugian akibat pelemahan nilai tukar rupiah juga ikut terbagi rata dan dirasakan secara nyata oleh hampir seluruh rakyat Indonesia. Jadi ketika kita berbincang soal dinamika nilai tukar rupiah, maka secara objektif, beragam koreksi yang harus segera diperbaiki bukan saja soal daya tawar atau bargaining position dari rupiah itu sendiri terhadap mata uang negara lain. Bukan masalahnya, bukan hanya sesederhana itu.
melainkan juga berkaitan dengan beragam kondisi perekonomian lain. Mulai dari kebijakan makro, fiskal, kebijakan di sektor industri, hingga juga aktivitas perdagangan kita dengan negara lain. Jadi menurut Sobat Investor, poin mana yang lebih dulu, paling urgent, dan realistis untuk segera kita perbaiki sebagai langkah awal? Demikian program The Editorial edisi kali ini. Saya Faisal pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.